mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian itu sebenarnya adalah pemimpin. Jadi kalian semua kalian itu adalah termasuk ra'in, penjaga. Yang dijaga siapa? Ya, paling tidak yang dijaga adalah diri kalian. Paling tidak yang dijaga adalah diri sendiri. Jadi ra'in, jadi menjaga diri sendiri. Sebab anggota badan kita itu semuanya pada dasarnya adalah titipan. Berarti menjaga seluruh anggota badan itu termasuk bagian dari melaksanakan titipan, melaksanakan perintah titipan. Karenanya besok-besok pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap anggota badan yang dititipkan pada kita. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pasti kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya nanti pada waktu di akhirat mulut kita itu akan dikunci, semua anggota badan kita itu akan berbicara dengan sendiri. Jangan baca di surat Yasin. Di surat Yasin di situ kan ada disampaikan oleh Allah. Jadi semua anggota tubuh kita itu kelak akan bicara dengan sendiri. Hei Fem, kamu dulu pada waktu belajar bagaimana? Mataku dulu tak pakai untuk tidur, kan? Oh jelas kan, malah tambah merem-merem. Femi. Kamu terus kamu langsung gebuk sama malaikat, cebuk. Gebuk karena tidak menunaikan, karena salah menunaikan. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu pada diri. Bagaimana dengan terhadap orang lain? Dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Perempuan juga merupakan tanggung jawabnya adalah terhadap harta suaminya. Terhadap harta suaminya seluruhnya. Terus kemudian si suami tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan begitu seterusnya sampai kemudian menjadi pemimpin, sampai kemudian menjadi pemimpin wilayah, sampai kemudian menjadi pemimpin negara. Semuanya adalah bagian dari ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kepemimpinannya. Nah, maka berangkat dari kaidah asal ini, berangkat dari dalil asal ini kemudian muncul kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Di manajemennya imam, pengelolaannya imam terhadap segala sesuatu yang dipimpinnya, arahnya itu untuk apa? Manatnya itu untuk apa? Manatul hukminya untuk apa? Arahnya itu adalah untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatannya siapa? Ya kemaslahatannya ra'iyah. Jadi kemaslahatannya ra'iyah. Alnya di situ termasuk alil ahdi. Jadi kembali lagi kepada maslahatur ra'iyah. Jadi gitu. Jadi manat hukum dari seorang pemimpin itu adalah maslahatur ra'iyah, kemaslahatan yang dipimpin. Nah, berangkat dari sini kemudian disampaikan beberapa contoh. Jadi kaidah ini kan namanya kaidah ini kan berarti tempat duduk. Berarti ini kita jadikan acuan. Contoh misalkan ketika ada kasus idza qasama zakah alal asnaf yuhramu alaihi tafdil ma'atasawil hajat. Ada dua orang yang menghadap, sama-sama membutuhkan harta zakat. Sama-sama membutuhkan harta zakat. Terus kemudian si imam tidak berlaku adil. Tidak berlaku adilnya bagaimana? Ternyata dia mengutamakan salah satunya. Wah, karena salah satu ini termasuk karena merupakan keluargaku, udah ini aja yang tak kasih. Sementara yang lain tidak. Padahal yang diberikan adalah harta zakat.
imam ini berhak untuk memberikan harta zakat ini kepada orang lain. Nah, ternyata menjalankannya ini tidak sesuai dengan yang dituntut atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan seharusnya. Tugasnya imam itu adalah sebagiannya adalah mengangkat amil zakat. Ya, mengangkat petugas zakat. Bahkan dirinya sendiri itu sebenarnya adalah pembagi zakat. Sampai harus mengerti. Ya, ini tugasnya imam. Makanya kemudian amil zakat itu harus diangkat oleh imam. Jadi amil zakat itu harus diangkat oleh imam. Harus diangkat oleh presiden. Harus diangkat lewat SK. Paling tidak harus diangkat lewat SK. Paling tidak lagi harus diizinkan. Statusnya harus diizinkan oleh imam. Ini amil zakat ya. Harus diangkat oleh imam. Jadi punjer aslinya itu siapa yang berhak untuk membagi zakat? Imam, presiden aslinya. Jadi aslinya adalah presiden. Tapi kan presiden nggak mungkin membagi sendiri, makanya kemudian diangkatlah wakil-wakilnya. Makanya kemudian ada Basnas, ada LAZ, lembaga amil zakat. LAZ itu statusnya adalah yang diizinkan. Kalau yang Basnas itu statusnya yang diangkat. Sama-sama dua-duanya merupakan amil syar'i. Itu ya, merupakan wakil dari imam. Nah, sebagai amil tidak boleh berlaku kemudian orang-orangnya itu jadi mengutamakan satu golongan, nggak boleh. Jadi dia harus berlaku adil sebab dia itu seolah-olah menjadi wakilnya presiden. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh bang cindi, bang siladan, kalau orang Jawa bilang begitu. Pilih kasih, nggak boleh. Yang berikutnya la yajuzu li ahadin min wulatil umur ayyan siba imaman lis sholati. Jadi nggak boleh bagi waliul amri untuk mengangkat imam ayyan siba. Itu maksudnya apa? Ya mengangkat, mendirikan. Jadi aslinya imam masjid pun itu sebenarnya adalah bagian yang harus diangkat oleh imam. Bagian yang diangkat oleh pemerintah aslinya. Lah nggak boleh bagi wulatil umur. Jadi bagi wulatil umur ayyan siba imaman fasikon. Jadi mengangkat seorang imam yang diketahui dia itu seorang yang fasik. Artinya fasik itu apa? Orang yang rusak agamanya, tahu hukum tapi diterjang. Tahu kalau sesuatu itu adalah dosa besar tapi malah dijalankan. Itu namanya fasik, imam yang fasik. Seorang pemimpin memilih atau mengangkat imam yang fasik itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi aslinya imam itu memang harusnya diangkat oleh pemerintah. Makanya kemudian kalau di zaman kekhalifahan dulu, bahkan sampai sampai kemudian dinasti Bani Abbasiyah itu runtuh, dinasti Utsmaniyah itu runtuh. Itu pada waktu itu yang namanya imam masjid itu selalu diangkat oleh khalifah. Jadi selalu diangkat oleh khalifah. Karena selalu diangkat oleh khalifah maka digaji. Jadi imam masjid itu sebenarnya digaji. Kalau sekarang kan enggak.
Kalau sekarang enggak, imam masjid itu enggak digaji. Akhirnya kemudian begitu adzan, imamnya belum datang. Ya kan? Kalau begitu adzan, yang pujian itu sampai kelenger. Yang pujian itu sampai jelek gampangannya. Imamnya enggak datang-datang. Nah, rata-rata memang modelnya semacam ini. Ya, kalau yang baru-baru ini memang sudah ada yang arahnya apa? Yang sudah untuk memberikan memberikan misalnya insentif kepada imam masjid. Pak Sam kan termasuk bagian dari DMI, Dewan Masjid di Gresik sini. Kan dari anggota DMI. Jadi Pak Sam tahu. Jadi sekarang itu memang sudah ada insentif untuk imam masjid. Tapi imam masjid saja, belum imam musola. Padahal jamaah kita itu kan banyak sekali. Nah, terus kemudian jadi nggak boleh mendirikan atau mengangkat imam yang sifatnya fasik. Bagaimana kalau kita sholat di belakangnya imam fasik? Sholat kita sah apa tidak? Sah. Sholat kita sah sebenarnya. Tapi ma'al karohah, makruh kita itu. Jadi kita itu makruh bermakmum kepada imam yang fasik. Ya, la yajuzu ayyuqaddima min baitil mal ghairal ahwaj alal ahwaj. Tidak boleh menggunakan harta baitul mal kepada selain pihak yang membutuhkan. Baitul mal zaman dulu itu fungsinya itu banyak ya, termasuk baitul mal itu termasukkan perbendaharaan negara. Bahkan untuk menggaji tentara itu juga diambilkan dari baitul mal kalau zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan termasuk sahabat yang memberikan inovasi atau yang membuat inovasi bahwa tentara itu tidak lagi digaji dengan menggunakan harta ghanimah, tapi digaji dengan menggunakan harta baitul mal. Itu Sayyidina Umar. Jadi fungsinya itu banyak sekali. Jadi ibaratnya harta perbendaharaan negara. Nah, harta baitul mal juga bisa digunakan untuk menyantuni orang miskin, menyantuni masyarakatnya. Nah, tidak boleh menggunakan harta kas negara, harta perbendaharaan negara tersebut untuk masyarakat yang memang tidak membutuhkan. Jadi untuk masyarakat tidak membutuhkan. Harta kas negara hanya boleh disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Makanya kemudian kalau misalkan ada KIP, jangan berlomba-lomba malah berebutan. Terus kemudian ada apa lagi? Kartu keluarga miskin, ada ya? Itu jangan malah berebutan. Kalau memang tidak kalau memang bukan tempatnya untuk yang ke sana, jangan malah berebutan. Biarkan al-ithar, jadi berikan keutamaan pada orang yang memang betul-betul membutuhkan saja. Allah alam shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.